Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Reading Art YT. Kali ini akan belajar evaluasi subtema 2 untuk kelas 2 MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Pelajaran pertama pelajaran PPKN. Dengan kunci jawabannya ya. Soal nomor 1. Anak-anak seni bergerak sama membersihkan kelas. Sikap mereka sesuai Pancasila. Sila ke berapa? Ketiga. Ini bekerja sama ya, sila ketiga, persatuan. Terus lanjut. Nomor 2. Lambang sila pertama Pancasila adalah A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin. sila pertama ya bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin. Baca nomor 3 ini. Sesama teman yang berbeda ciri visi sebaiknya tidak. A. Bekerja sama, B. Ini lihat ini ketolong tulisan membedakan teman, membantu. Apa jawabannya itu? B. Sebaik sesama teman berbeda fisik, ciri fisik sebaiknya tidak membedakan. Bila ada Nah ini lihat ini dulu, ini nggak kelihatan, harus digeser dulu. Bila ada teman yang ingin menyontek sikapmu adalah A. Membiarkan, B. Membantu, C. Menasihati. Jawabannya C. Menasihati. Geser dulu, ini lihat ini soalnya. Tidak membeda-bedakan teman merupakan perbuatan A. Tercela, B. Terpuji, C. Tidak baik. Jawabannya B. Terpuji. 6. Melakukan kerja bakti merupakan pengalaman sila ke-3. Tidak milih teman mencerminkan sila ke-2. Bentar, ini kelihatan apa? Dengan semua teman kita harus hidup rukun. Apa makna lambang sila ketika Pancasila? Ya, kerukunan, kebersamaan, menghargai perbedaan. Terus yang sila ke-3. 10. Tuliskan sikap yang mencerminkan sila ke-3 di kelasmu. Ikat kelas bersama teman. Lanjut. Bahasa Indonesia nomor 1. Belum kelihatan. Setelah meminta tolong, kita harus mengucapkan A. Maaf, B. Selamat, C. Terima kasih, C. Jawabannya C. Terima kasih. Tokoh yang meminta tolong adalah A. Dewi, B. Mita, C. Siska. Jawabannya A. Dewi. Contoh kalimat meminta tolong yang tepat adalah A. Maaf Dewi, aku tidak bisa ikut les. B. Terima kasih sudah membantuku belajar. C. Mita tolong ambilkan kemoceng itu. Jawabannya C. Mita tolong ambilkan kemoceng itu. 4. Bacalah puisi berikut. Si kupu-kupu kecil yang kau
berjuang untuk mencari makan. Kau terbang ke sana kemari tanpa kenal lelah. Lanjutan puisi tersebut yang tepat adalah A. Lucu, B. Indah, C. Manis. Jawabannya A. Lucu. 5. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi adalah A. Gerakan, B. Ekspresi, C. Suara. Jawabannya B. Ekspresi apa suara? Raya. Oh, suara. Ingat Suara. Jawabannya salah. Harusnya jawabannya suara. Ini jawabannya suara ini ya. Suara. C. Puisi harus dibaca dengan penuh penghayatan. Tolong bukakan pintu itu. Kalimat tersebut termasuk kalimat meminta tolong. 8. Jika kita diminta tolong ibu guru, kita harus melaksanakan. Buatlah kalimat percakapan singkat berisi perminta tolong kepada temanmu. Ini jawabannya ini di atas jawabannya nih. Ayo kita membersihkan kelas. Ayo Ani, tolong ambilkan sapu. Terima kasih Ani. Sama-sama. Nomor 10. Apa makna kosakata? A. Lingkungan, B. Alam. Yang lingkungan yaitu daerah atau kawasan dan alam. Kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan. Matematika. Nomor 1. Panjang 90 cm sama dengan 900 cm sama dengan A. 9 meter, B. 90 meter, C. 900 meter. Jawabannya A. Nolnya hilang berapa? 9 meter. Ini nolnya harus hilang 2. Kalau sentimeter ke meter, nolnya hilang 2. Bentar. Geser dulu. Nomornya berapa? Nah. Ya udah. Alat nomor 2. Alat yang tepat untuk mengukur panjang pensil dan pulpen adalah A. Mikrometer, B. Penggaris, C. Rollmeter. Jawabannya B. Penggaris. Benda berikut yang paling panjang adalah A. Sapu lidi, B. Sapu
ijo. B. A. Sapu lidi. B. Sapu ijo. C. Tangan. Tangga. Tangga. Jawabannya C. B. Sapu ijo. Bahaya. B. Kia kudune B. Sapu ijo. Bukan tangga lebih panjang. Kudune sapu ijo. Tinggi pohon kelapa dapat diukur. Tinggi pohon kelapa dapat diukur menggunakan A. Penggaris. B. Meteran. C. Jangka sorong. Jawabannya B. Meteran. 200 cm sama dengan titik itu berapa meter? Ini harusnya nolnya hilang 2 menjadi 2 meter. Ini tulis 2 ke sini. 2 meter jawabannya 5 meter. 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ini meter ke sentimeter menambah 02. Jawabannya 500 cm. 600 cm sama dengan titik-titik berapa meter? Ini harusnya nolnya hilang 2 menjadi 6 meter. Sebutkan 3 benda yang dapat diukur menggunakan meteran. Meja, lemari, pohon kelapa. Nomor 10. Antara lemari dan pintu rumah, manakah yang lebih tinggi? Lebih tinggi mana? Apakah alat yang Ini lebih tinggi mana? Lebih tinggi pintu. Lebih tinggi pintu rumah. Nih, coba pintu rumah. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur lemari dan pintu? Ya jawabannya meteran nih, meteran. SBDP. Vas bunga termasuk karya A. 1 dimensi. B. 2 dimensi. C. 3 dimensi. Jawabannya C. 3 dimensi. 2. Bahan alat untuk membuat vas bunga adalah A. Plastisin. B. Tanah liat. C. Kardus bekas. Jawabannya B. Tanah liat. Nih, tanah liat. 3. Agar vas dari tanah liat tidak mudah rusak, sebaiknya A. Disimpan. B. Dijemur. C. Dibungkus. Jawabannya B. Dijemur. Nomor 4. Daun yang digunakan untuk membuat ketupat adalah A. Daun pandan. B. Daun pisang. C. Daun kelapa. Jawabannya C. Daun kelapa. 5. Ketupat bisa disajikan saat A. Ulang tahun. B. Olahraga. C. Hari raya. 6.
Gerabah terbuat dari tanah liat. Tanah liat. Makanan yang dibuat dengan dimasukkannya beras ke dalam anyaman daun kepala kelapa disebut ketupat. Naik kene. Terus lanjut. Alat yang digunakan untuk merekatkan hiasan adalah lem. 9. Sebutkan bahan dan alat untuk membuat vas bunga. Tanah liat, pelumas, minyak goreng, cat, triplek, amplas halus. Ini jawabannya. 10. Apa nama teknik yang digunakan dalam pembuatan ketupat? Menganyam. PCOK. Gerakan berguling ke depan menguatkan otot kaki, B. Punggung, C. Lengan. Jawabannya B. Punggung. Naikin. Gerakan berdiri dengan ujung jari kaki disebut A. Jongkok, B. Berdiri, C. Jinjit. Jawabannya C. Jinjit. 6. Lantai dilakukan di atas A. Matras, B. Air, C. Rumput. Jawabannya A. Matras. Sebelum melakukan gerakan berguling sebaiknya melakukan titik terlebih dahulu. A. Pemanasan, B. Inti, C. Pendinginan. Jawabannya A. Pemanasan. 5. Gerakan bertumpu dengan kaki bertujuan untuk melatih kekuatan otot. A. Tangan, B. Kaki, C. Leher. Jawabannya B. Kaki. 6. Gerakan berguling dilakukan di atas matras. Gerakan roll depan dilakukan seperti bola yang menggelinding. Berguling ke depan biasanya disebut roll depan. Sebutkan gerakan senam lantai yang dilakukan di atas matras, yaitu roll depan, gerakan gerakan apa ya? Handstand. Berdiri dengan tangan, handstand. Hand tangan, stand berdiri. Berdiri Handstand, dengan tangan. yaitu gerakan berdiri dengan tangan. Gerak jongkok dengan tubuh diangkat. Nomor 10. Sebutkan variasi gerakan berjinjit. Jinjit ke depan, jinjit ke belakang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ini sampai evaluasi subtema 2. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, insya Allah di
evaluasi September 3. Nanti dicoba kalau ada materi-materinya yang penting-penting. Oke, channel kita selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.